Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah illa ya. Kan dalam la ilaha itu ada 4 ya. La ilaha illa Allah ya. Yang ketiga ini kalimat illa. Illa ini disebut illa istisna ya, pengecualian atau yang dipilih lah bahasa gitu ya. Nah, karena kalimat ini diawali dengan la, kemudian diikuti illa. Itu adalah pilihan terakhir. Jadi kalau kita menyatakan la ilaha illallah, berarti pilihan terakhir Allah itu ya. Jadi menafikan semuanya, tidak. Pilihan satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Kalau sudah la ilaha. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma itu tidak. Tidak aku ciptakan manusia illa kecuali. Artinya hanya ibadah kepada Allah. Jadi yang tidak ibadah wayahna ya. Mungkin dia akan dihukum sama Allah atau mungkin tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya. Karena dia menyembah kepada selain Allah. Ya. Nah, begitu juga kita menyatakan la ilaha illallah, artinya kita semua yang diperilah oleh manusia atau menjadikan ilah oleh manusia, kita tolak. La, tidak. Wah, itu la itu kalimat penolakan ya. Kemudian digelangkan dengan illa, kecuali Allah. Nah, ini pilihan terakhir ya. Kita menyembah kepada Allah gitu. Illa ya. Nah, itu kalimat illa. Kemudian Allah. Nah, ya. Kalau sudah Allah menjadi pilihan karena ilah-ilah tadi yang 10 ya, kemudian yang 6 tadi yang di atas, itu kita tolak semua, tolak. Karena hanya dianggap Tuhan, padahal bukan itu. Ya, kita tolak itu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, gitu kan bahasa kita. Illallah. Nah, sekarang Allah itu siapa? Nah, gitu. Allah itu siapa? Nah, jadi Allah itu kan dari kata al-ilah ya. Ilah Tuhan, al-ilah apa? Ya, satu-satunya ilah yang harus kita sembah ya. Dan ini nama Tuhannya orang yang beriman. Al-ilah. Al-ilah kalau disatukan jadi Allah ya. Ya itu Allah ya, zat ya, zat yang maha kuasa yang menciptakan kita. Ya, sebenarnya manusia berakal lah orang yang menyembah kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, wajar, wajib kita sembah Allah gitu. Kok yang lain disembah itu? Kalimat Allah itu mempunyai makna. Al-ilah itu mempunyai makna al-mahbub, yang dicintai. Nah, yang dicintai. Nah, cinta itu urusan udah tauhid itu. Jadi kalau kita memilih Allah sebagai adalah Allah yang satu-satunya dicintai, tidak ada yang dicintai. Makanya waspada nih ya, antara suami istri, antara laki perempuan, hati-hati ya. Kalau lebih mencintai dari dia kecuali Allah, waspada ini ya. Jadi yang disebut Allah itu adalah yang sangat dicintai ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah ya, sangat ditakuti, sangat dicintai ya. Jadi Allah itu adalah al-mahbub atau yang dicintai. Yang kedua adalah al-mad'u, yang mengabulkan doa. Ujibu da'wata da'i lada'an, aku mengabulkan doa apa yang kamu mohon. Jadi Allah itu yang mengabulkan doa. Ada pertanyaan, setiap saya doa nggak dikabul, itu harus koreksi diri ya. Kalau kita berdoa kemudian dikabulkan, jangan nyalahkan Allah ya. Kan kadang-kadang begitu ya, katanya Allah mengabulkan tapi nggak dikabul-kabul, ya sudah, jangan nyalahkan Allah loh. Kamu sudah beribadah belum? Kan dalam surat Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Gampang kok ibadah kepada Allah itu, menyembah kepada Allah itu ya. Taati aja Allah. Bagaimana taati ya Allah? Ya sudahlah, kita hanya cinta kepada Allah lah. Nah, ketika istain ya, ketika minta pertolongan dikabulkan sama Allah, pasti itu. Hanya tidak seperti iblis ya mengabulkan doa itu, karena iblisnya ada maksud supaya dia taat kepada iblis ya. Misalnya minta hujan, turun hujan,
Walaupun tuh lihat dia tuh bisa turun katanya gitu. Hanya jadi musyrik orang. Nggak begitu ya. Allah mengabulkan doa pasti, atau ujibu da'wata ila da'an. Dan ayat selanjutnya kan apabila kamu mengikuti kewajiban. Ya, jadi jangan minta kepada yang lain karena, atau berdoa kepada yang lain karena hanya Allah yang mengabulkan doa ya. Jadi jangan salah paham ya. Kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah, mintalah aku rezeki. Dia tidak sadar ya, sehat itu adalah rezeki besar. Keluarga sakinah, mawaddah, tenang, itu rezeki besar. Jadi jangan dianggap saya doa kepada Allah, minta rezeki, minta ini, tapi nggak dikabulkan. Nah, karena pemahaman rezeki itu hanya duit, ya tidak ya. Insya Allah ya, al-madu. Jadi Allah itu artinya al-madu, yang mengabulkan doa. Yang ketiga, ya, Allah itu ada al-marhum, yang ditakuti. Jadi kita jangan takut kepada selain Allah. Nanti gajinya dipotong, nanti dikeluarkan, nanti macam ketakutan bermacam-macam. Ya, nanti saya disebut supersip atau apa bahasa-bahasa itu. Dia takut ya kepada selain Allah. Jangan. Kata Allah, wa yad'unana raghaban wa rahban, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas ya. Jadi penuh, ya ini syaratnya doa begitu ya. Yang sangat ditakut karena takut kepada Allah. Dia takutnya kepada selain Allah, minta kepada Allah. Cek Allah, siapa kau? Kira-kira begitu ya. Mah dia dikendalikan oleh manusia lain. Kata Allah, siapa engkau? Begitulah bahasa kasarnya ya. Gitu. Kemudian yang keempat ya, al-matbu. Al-matbu itu adalah sesuatu yang ditaati. Nah ini ya, Allah itu yang ditaati ya. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran kan, hanya salah satu di antaranya At-Taghabun ayat 12 ya. Taatilah Allah dan Rasul, maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas ya. Ini salah satu. Jadi Allah itu yang ditaati. Jangan kita taat sama pimpinan bukan karena taat kepada pimpinan itu, tapi Allah memerintahkan. Kita taat ke Rasul karena perintah Rasul, karena perintah Allah. Ya, iblis kan tidak taat kepada Adam, dia menganggapnya harus taat kepada Adam, bukan ya. Dia itu perintah Allah, sujud kepada Adam. Artinya, terimalah Adam sebagai khalifah di muka bumi. Dia nggak mau. Nggak maunya bukan apa? Karena dia sudah jadi pemimpin, kemudian dipecat sama Allah, kira-kira begitu. Nah, itu nggak suka, itu ya. Jadi, iblis itu salahnya bukan karena tidak sujud kepada Adamnya, bukan. Tidak taatnya kepada Allah, gitu. Kita misalnya berbuat baik karena istri, bukan karena lebih mencintai, bukan. Karena Allah merintahkan untuk berbuat baik sama istri, sama keluarga. Gitu ya, taat itu. Kemudian kita taat sama suami, bukan karena lebih dicintai daripada Allah, bukan. Karena Allah memerintahkan untuk mentaati suami, gitu, kalau sama istri. Kenapa taat sama pemerintah? Karena Allah merintahkan untuk taat sama pemerintah. Pemerintah yang mana? Kan gitu. Kenapa gitu? Karena bisa saja. Karena di situ dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang pokok adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulil amri harus taati. Manakala ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Ya, bukan taat pemerintahnya, bukan, tapi karena perintah Allah. Nah sekarang kalau ulil amri yang tidak taat kepada Allah Rasul, ngapain ditaati? Nah maka jadi pertuhan itu akhirnya, ya. Jadi matbu itu taat. Nah ini masalah taat ini sesuatu yang fundamental dalam Al-Quran ya. Hati-hati kita mentaati seseorang
Apa? Kenapa taati dia? Karena takut? Karena apa? Kenapa tidak? Tapi kalau misalnya kita taat pimpinan, karena pimpinan adalah untuk melaksanakan titah Allah dan Rasulnya, gitu. Kalau pimpinan yang justru untuk menolak Allah dan Rasulnya, itu haram hukumnya itu. Dan itu musyrik namanya, itu ya. Ya, maka itu sesuatu yang hanya Allah. Hakikatnya Allah yang ditaati, bukan apa. Ya, taat ke Rasul karena Allah merintahkan untuk taat ke Rasul. Pada pimpinan karena apa? Allah memerintahkan dalam untuk taat sama pimpinan. Hanya ada catatan, pemimpin itu pemimpin yang mana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Bukan karena gagah macam-macam, apa urusannya ya. Walaupun anak kecil ya, atau anak orang yang terhina di hadapan manusia, tapi dia adalah pemimpin untuk melaksanakan perintah Allah, taati. Kata Rasulullah, walaupun seorang budak hitam, macam-macam Allah, Rasulullah mengatakan. Ya, artinya apa? Wajibnya taat sama pimpinan demikian, karena dia mengajak untuk taat kepada Allah, gitu ya. Itu ya, taat. Kemudian yang kelima itu sahib al-hakimiyah, pemilik tunggal kekuasaan dalam sini. Ya. Jadi masalah hukum, jangan coba-coba bikin hukum keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Nah, siapapun, mau ulama kok, mau apa kayak, yang jelas kalau dia bikin hukum yang bertentangan hukum Allah, hati-hati. Fatwa itu adalah menjawab yang belum jelas umat tentang hukum itu. Ya, itu pun fatwa nggak bisa sendiri ya, tapi harus namanya ijma ya, harus bersama-sama gitu. Kenapa? Sesuatu yang karena bukan tidak jelas, hanya umat nggak jelas gitu. Ya, misalnya nih kalau mau contoh, contoh. Itu tuh fatwa sebenarnya. Konsil Nicea itu fatwa ya. Dalam aturan Injil ya, bahwa Tuhan itu Esa. Jangan menyembah selain Allah. Itu sudah jelas itu dalam Taurat Injil ya. Tapi karena mereka ingin melegalkan sesuatu yang mereka biasa lakukan, maka bikinlah fatwa itu ya. Paulus itu ya dipimpin oleh pendeta itu, maka mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Nah itu fatwa itu, kan itu bertentangan dengan Injil. Ini sudah jelas kok harus menyembah kepada Allah. Tapi kenapa? Mungkin fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran ya. Apakah di Islam ada? Ada juga tentunya ya. Bikin fatwa begini, fatwa karena dibayar tuh ya, bikin fatwa itu, bikin fatwa ini, berapa bayarannya. Nah ini hati-hati nih kalau taat sama fatwa-fatwa itu, sesuainya dengan Quran. Ada dalam Al-Quran ya, bahwa berinfaklah, janganlah kamu masuki ke kebinasaan. Dipakai fatwa untuk menyuruh wajib vaksin itu. Mohon maaf ya. Itu fatwa-fatwa itu dasarlah hukumnya apa gitu, nggak jelas itu. Kata Allah, inil hukmu ilallah, keputusan hanya, hukum itu hanya kepunyaan Allah ya. Jangan coba-coba orang yang bikin fatwa, hati-hati, dia akan mendapat azab dari Allah kalau dia bikin fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran ya. Nggak pilih bulu ulama kayak ajengan kayak, kalau dia bikin fatwa yang bertentangan hukum Allah, hati-hati. Kemudian yang keenam, sahib al-walayah, pemilik segala loyalitas. Nah, jadi hakikatnya di dunia ini ada 2 loyalitas ya. Yang pertama adalah taghut, selain Allah dan Allah. Dan pemilik loyalitas hanya Allah. Jadi kita nyebut la ilaha illallah, kita hanya Allah loyalitas. Dalam surat Al-Baqarah ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur ya. Allah itu walinya, pemimpinnya.
Wali itu adalah pelindung, penanggung jawab, pemimpin, itu wali itu. Ya, ketujuh, as-sahib at-ta'ah, pemilik tunggal yang ditaati. Sebagaimana tadi ya, bahwa taat kepada Allah, bahwa kalau kita nyebut Allah artinya pemilik tunggal untuk ditaati. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang namanya, dan dialah bersemayam di atas arsy. Ya, karena pemilik tunggal ya. Pemilik tunggal. Jadi kita apapun hanya Allah yang ditaati, hanya Allah yang ditaati. Kalau dia taat kepada musuh Allah, kita taat kepada musuh Allah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kita sudah berikrar la ilaha illallah, artinya hanya Allah yang ditaati ya. Kemudian ini akibatnya, ini yang paling ngeri adalah akibat daripada mengakui selain Allah ya. Kata Allah nih, kalau orang mempertuhankan Allah, ini akibatnya nih ya. Ini udah ketentuan Allah nih ya. Satu, lenyap semua amalnya. Aduh, ini paling ngeri sahabat ya, kaum muslimin. Ini sangat sedih nih kalau kita paham nih. Tadi kita mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan apa dan sebagainya. Kata Allah dalam surat Al-An'am 88 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum. Seandainya mereka menyekutukan atau syirik Allah atau syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Sia-sia kaum muslimin wal muslimat kalau kita tadi mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan Tuhan sebagainya, apapun amal perbuatan, ini bahasa Allah nih ya. Habito lahabito anhum, lenyap semua yang mereka kerjakan, nggak ada artinya. Sedekahnya lenyap, menolong kepada manusia lenyap, semuanya lenyap. Nah, ini mengerikan ya. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat mengerikan kalau bagi orang beriman ya. Kita mentaati kepada selain Allah ya, karena mungkin takut, karena cinta dan sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati ya, karena lahabitu anhum, lenyap amal semuanya. Jadi sia-sia kita berbuat apapun ya. Kemudian inilah yang disebut sesat sejauh-jauhnya. Jadi siapa orang sesat? Ya ini karena musyrik. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Ini barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini disebut sesat. Jangan tuduh sini tuduh sana, kamu sesat apa? Ya. Walaupun ada ukuran sesat itu ya. Insya Allah waktu yang akan datang saya akan membahas tentang kelompok atau mencermati alir apa orang sesat ya. Jadi ada standarnya menurut Al-Quran. Sesat itu apa? Apa ukurannya ya? Insya Allah waktu yang akan datang kita akan bahas itu tentang sesat itu ya. Karena jangan menuduh sesat kepada orang ya sembarangan. Ada alat ukurnya ya. Alat ukurnya ada, kompasnya ada. Orang itu sesat karena tidak sesuai dengan kompas gitu ya. Ada petunjuknya ya. Kata Allah, ini yang disebut sesat sejauh-jauhnya. Dia menyekutukan atau mencintai kepada selain Allah, apa mencintai organisasi apapun ya, malah Allah disampingkan. Nah itu kata Allah, itulah yang disebut sesat. Jadi orang musyrik itu adalah orang sesat ya. Itu. Jadi sesat itu ukurannya Allah diantaranya adalah dia syirik ya. Tadi yang disebutkan di atas menganggap Tuhan selain Allah tadi.
tadi disebutkan ya di atas. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang besar. Jadi orang yang syirik itu kezaliman yang besar. Malah tidak akan diampuni ya. Dosanya tidak ampuni kalau dia musyrik. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata untuk diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu dijelaskan itu para nabi ya. Untuk menyembah Allah gitu. Tapi kenapa dia hidupnya kalau menyembah yang lain? Karena kebutuhan, karena karena takut dan macam-macam. Nah, kata Allah itu adalah zalim. Kok dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, tidak merampok? Iya, tapi justru kata Allah lebih kejam daripada merampok, berzina dan sebagainya. Orang musyrik itu. Karena orang tidak tahu bahwa kita musyrik itu tidak tahu. Kita yang tahu. Ya. Tidak tahu. Itulah musyrik. Dan kalau kita perhatikan ya, kejahatan-kejahatan itu atau tadi yang sebut zina, mencuri, membunuh, itu karena syirik sebenarnya. Apa? Karena dia menyembah hawa nafsu. Orang berzina. Dia menyembah hawa nafsu karena keinginan tadi, karena cinta kepada seseorang. Akhirnya apa? Dia berbuat zina. Kemudian membunuh. Kenapa? Karena dia cinta harta, karena apa dan sebagainya apa. Akhirnya dia membunuh. Kenapa dia korupsi? Ya karena tadi. Ya, karena lebih mentumbuhkan kehidupan dunia. Pekerjaan segini tapi penghasilan tidak. Sedangkan orang gitu. Wah, dia korupsi. Punya jabatan. Itu sebabnya karena dia musyrik ya. Tuhan diri sendiri ya, maka disebut orang musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Allahu Akbar ya. Kemudian yang keempat malah dosa besar ya, padahal sebenarnya kata Allah dalam surat An-Nisa ya, bahwa Allah tidak Allah mengampuni selain dosa syirik. Tapi dalam ayat ini itu disebut dosa besar karena melebihi dosa ya. Dalam surat An-Nisa ya, ayat 116. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Itsman 'azima. Ya. Itu apabila kita melakukan musyrik ya, aja memperilah selain Allah. Jadi ketika kita nyebut la ilaha illallah, itu bukan hanya kalimat kata-kata biasa, tapi harus diresapi bahwa kita siap meninggalkan Tuhan atau yang dianggap Tuhan oleh manusia, atau yang selama ini kita pertuhan itu. Tinggalkan, saya hanya Allah. Taat kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, gitu ya. Gitu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan sekali lagi Allah melindungi dan merahmati kita dan memberi hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita berada dalam Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.